Kali ini SDN 02 Paluku akan menampilkan kisah Buya Hamka yang kami karang sendiri. Untuk memulainya, bolehkah kami memakai pantun, hadirin? Boleh. Pergi ke samudra naik kapal selam. Udaranya panas dan lembab. Kalau kami memberi salam, jangan lupa hadirin menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya hadirin semua belum semangat untuk menjawabnya ya. Saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Deh, Pak Dek di rumahnya. Acara ke rumah Askia lo main sebentar. Assalamualaikum Askia. Oi Askia. Waalaikumsalam. Ceska mah, masuklah dulu Ceska. Dari mana Ceska lo? Dari rumah. Sedang mana Askia tadi itu? Iko tadi sedang menyapu. Duduklah dulu Ceska. Jadi Wah, baca buku kau dulu mah untuk kerja sekolah biswa supaya ndak bodoh nilai wah. Nah. Askia, Iko foto Sia, rasanya kacau kan saya. Bukannya Iko foto Buya Hamka, yo. Iyo, batu Ceska. Iko adalah foto Buya Hamka. Coba apa padang saya ke Siko. Yang lama Ceska mencari apa padang saya ke Siko. Kelebihan mana Askia kok? Tidak berkelebihan do Ceska. Askia mata foto ko di Siko dek karena Askia sangat mengidolakan Buya Hamka ko. Aduh, Iko ko anak yang tak tahu sejarah, dia tak tahu lo je pahlawan. Sembarang icek sih. Ceska tahunya sama aku kok. Kalau aku kok pahlawan awak. Yang Ceska tak tahu, aku sekolah Askia sama aku kok. Sialan aku kok Iya benar tak tahu Ceska sama Buya Hamka ko dok. Indah, kok sekolah Askia sama aku Buya Hamka kok. Jadi Buya Hamka ko adalah pahlawan dan asalnya dari tempat tinggawa di Maninjau di Sungai Batang. Namun keteno Abdul Malik. Beliau lahir tanggal 17 Februari 1908. Oh, Ceska tahu nggak? Sajak kete Buya Hamka ko adalah menunjukkan minat dan bakat dalam pidato dan menulis. Yobana Askia. Yobana Ceska, salah satu adalah karya Buya Hamka yang bernama Tafsir Al-Azhar, tenggelamnya kapal Van der Wijk, di bawah lindungan Ka'bah, dan masih banyak lagi Ceska. Selain Askia, ada lo lebih sukul yang karya Buya Hamka ko sampai dibuat adalah lagu yang bernama Panggilan Jihad. Oh, kalau lagu itu Ceska tahu tuh. Wah, lagu mana? Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalam suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kemakmuran. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Oh, berarti buku yang Askia baca tuh buku karangannya Buya Hamka lah dia. Iya Ceska, di karangan buku kolah Askia jadi iya ikut lomba pidato patang tuh.
yang Askia juara 1 tuh kan? Ini yo di Ceska malu ah. Lah iya masa kan lupa lah Ceska. Askia, Ceska ingin tahu lebih dalam tentang karya Buya Hamka Pai wak kini ke museum Buya Hamka tu mana nah supaya tahu Ceska. Emangnya ada museum Buya Hamka kok? Dake mah tuh. Adalah pemerintah agam telah membuatkan museum khusus untuk mengenang jasa-jasa Buya Hamka tapi di kelahiran Buya Hamka Di mana apa ini capek Askia? Iko na Ceska tapi museum Buya Hamka di sekolah awak dapat mencari jasa-jasa Buya Hamka. Oh, jadi iko karya-karya Buya Hamka yo sangat banyak kironyo. Tuh mesin ketik tuh tuaan Askia. Mesin ketik yang digunakan Buya Hamka untuk membuat cerita atau karya tulisnya. Askia, patang tuh kan Askia ado mengice. Kalau nama pendek beliau kok Abdul Malik. Tapi Askia kok tahunya sama beliau kok Buya Hamka? Aduh. Itu dek karena Hamka adalah ulama yang hebat, kajian agama dalam. Konon dipanggil Buya. Ceska tahu nggak apa arti Buya? Kalau tidak salah Buya tuh himbauan untuk ulangan agamanya kuat. Betul Askia. Betul banget Ceska. Kalau Hamka tuh dari mana asalnya tuh? Hamka tuh diambil dari nama panjang Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, dan disingkat menjadi Hamka. Ceska, itu ada banyak sejarah. Buat cari nah. Ada masa ketek Buya Hamka. Kiranya Buya Hamka kok lahir di keluarga yang taat beragama. Ayahnya Syekh Abdul Karim Amrullah atau bisa dikenal sebagai Haji Rasul adalah ulama yang reformis terkenal di Minangkabau. Sedangkan ibundanya Syafiah adalah wanita lembut dan penyayang. Buya Hamka tinggal di lingkungan yang kental dengan pendidikan agama Islam. Walau begitu, Buya Hamka tidak luput dari gejala batin. Kedua orang tuanya bercerai saat umurnya masih kecil. Ibu yang sakitnya sampai kedua. Yang salah. Walaupun situasi yang membuat Buya Hamka sakit, tapi Buya Hamka merasa tertantang dan membuat titik kepribadian Buya Hamka Askia, di situ ada tempat pendidikannya Buya Hamka. Wajah lihat nah. Rupanya Buya Hamka memulai pendidikan awalnya di sekolah desa dan Inyo melanjutkan ke sekolah Tawalif School di Padang Panjang. Ceska tahu nggak? Sama sokete Buya Hamka karya kepala lemah. Karya kepala? Aku nak ngerti kau pekerja Askia deh. Buya Hamka kritis terhadap pendidikan yang terlalu menekankan hafalan. Beliau lebih suka membaca sendiri dan mengembangkannya sendiri. Patang tuh kan nak salah Buya Hamka pai merantau kan Askia. Waktu itu umur 15 tahun. Lai batu atau Askia. Satu Ceska. Saat umur 15 tahun, beliau pai merantau ke Jawa. Disitulah beliau belajar di ulama-ulama terkemuka. Sia dulu Askia. Di antaranya ada Hos Cokroaminoto sama Ahmad Dahlan. Berkat belajar di ulama-ulama itulah Buya Hamka jadi semangat pembaruan Islam sama nasionalisme. Askia, sepulang beliau kan balik ke Sumatera Barat. Sesudahku tiba di Sumatera Barat, beliau merancang untuk beliau perjalanan ke Makkah. Beliau ke Makkah untuk menunaikan haji dan
memperdalam ilmu agamanya kan? Betul Ceska, disitulah beliau belajar lihat di ulama-ulama yang terkemuka. Ceska tahu siapa ulamanya? Siapa itu Ceska? Ada Syekh Muhammad Abdul, Jo Muhammad Rashid Rida. Ceska tahu nggak? Sepulang beliau dari Makkah, apa sih kerajaan lah? Nah, kalau Ceska tahu, beko askia balian Ceska bakso. Yowana lah aku penduto, lo beko. Indah, iyo bana, no? Buya Hamka sepulang dari Makkah, beliau menulis di seluruh media Islam. Coba pidato di Minangkabau. Itu kok mentokno? Aduh, sejarah wafat. Wah, sejarah di penjaranya Buya Hamka. Kok cari nah. Askia, Buya Hamka kan ada robek karya terkenal. Tapi di suatu tempat dibuat kayak tuh. Oh, salah satu karya besar Buya Hamka adalah Tafsir Al-Azhar. Beliau membuat itu di Pinjaro. Hah? Pinjaro? Kok bisa beliau di Pinjaro? Pada tahun 1962, beliau ditahan oleh rezim Soekarno yang merupakan sahabatnya sendiri. Oh, berarti karya terkenal Buya Hamka dibuatnya dalam Pinjaro lah tuh ya. Betul Ceska. Nggak dendam dia Buya Hamka ke Soekarno deh yo. Dek karena dia beliau di penjara kan nggak pakai pengadilan karena adil tuh. Walau begitu, Buya Hamka tidak dendam. Malahan beliaulah yang diminta untuk menjadi imam sholat jenazah Soekarno ini. Ibu yo. Ibu sama Soekarno koyo. Yo baru kayak lo Buya Hamka kola menyolatkan Soekarno. Tulus hati nako. Iyalah, salah satu karakter Buya Hamka yang bisa contoh adalah ketulusan hati. Yo. Sekian lupa. Mana? Sabar lihat no Buya Hamka ko dari penjara. Mengase karajo beliau ko ya. Buya Hamka keluar dari penjara. Beliau kembali menulis karya-karya beliau. Sejak itulah beliau banyak mendapatkan penghargaan baik di dalam maupun di luar negeri. Karena itulah beliau dipilih untuk menjadi ketua MUI dan pertama. Oh, ingat yang tuh membuat keputusan melarang umat Islam untuk merayakan Natal bersama. Nah, iya betul Askia. Askia, tapi dia kata-kata rancak Buya Hamka ko yang membuat Askia disemangat belajar. Aduh, saya Askia ko ya. Coba lah Ceska dengar sedikit Jangan takut salah, karena dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan pada langkah yang kedua. Sana hati yang mendengarnya ya. Iyalah. Ceska, itu ada sejarah wafat no. Buat cari nah. Buya Hamka wafat pada 1981. Waktu itu beliau menginjak umur 73 tahun. Terjadinya makamnya di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Ibu yo. Tapi setelah beliau meninggal, apa sih warisan yang ditinggalkannya ya? Warisan yang ditinggalkan Buya Hamka adalah pemikiran beliau, karya tulis beliau, karya moral yang masih ada aja sampai kini lah. Dari santi yang lo Ceska mah, walaupun ada godok-godok, no setiap nilainya kan.
Juska, Ah, jadi makan mo paru ira mangia. Dek, jangan lupa pada bakso yang Naskia bikin tadi. Siap ketua. Capek Naskia. Baiklah hadirin, sekilas cerita Buya Hamka dari SD 02 Palumpur. Kesimpulan yang bisa kami kutip adalah ketulusan hati, kesabaran, dan pemikiran kritis. Hadirin semuanya, bolehkah kami menutupnya dengan sebuah pantun? Boleh. Kalau ada jangan patah, usah disimpan dalam piti. Kalau ada kata kami yang salah, usah dikaduan ke polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.